Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Smart Money Concept The Series. Sekarang kita masuk di seri liquidity ya guys ya. Nah ini sudah ditunggu-tunggu ya. Pastikan jangan di skip ya guys ya, supaya dapat pelajarannya secara lengkap. Oke? Sebelumnya saya harapkan supaya teman-teman sudah menonton seri 1 sampai seri 4-nya ya. Karena ini saya mencoba membuat secara berurutan supaya versi CTC ini lengkap Smart Money konsepnya ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah menonton semuanya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari konsep liquidity ya guys ya. Nah, ini saya bikin sederhana aja. Mulai dari analogi ya. Bahan bakar dibutuhkan untuk menggerakkan mobil atau kendaraan. Nah, kalau liquidity ini guys, dibutuhkan untuk menggerakkan market atau pasar naik atau turun lebih kencang. Ya, jadi ini poinnya guys. Ya, kalau sudah ada liquidity, nanti marketnya itu bergeraknya lebih kencang. Gitu. Selama tidak tersedia liquidity pada market, maka pergerakan harganya tidak signifikan guys. Big trader ini sangat pintar untuk menentukan area liquidity yang tepat untuk diambil, di mana pada area tersebut banyak retail trader yang menaruh order mereka dengan teori-teori yang sudah mereka pelajari. Jadi liquidity ini adalah tempat yang sakral juga sih guys bagi big trader sama kita gitu loh. Kita harus bisa mengetahui juga liquidity mana yang mau diambil. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengalahkan big trader? Nah, contoh gini, big trader ingin harganya naik, guys. Tapi kita ingin mengalahkan, sehingga kita harus menurunkan harga. Nah, dari sini pasti jawabannya tidak bisa. Ya, absolut tidak bisa. Tapi minimal kita bisa make money, guys, dalam market. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita ikuti pergerakan big trader. Big trader ingin naik, ya kita ikut. Gitu, guys. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa ikuti big trader tersebut? Bagaimana kita dapat membacanya? Nah, caranya bagaimana guys? Caranya yaitu belajar. Tak ada yang lain ya guys ya. Caranya hanya belajar. Apakah hanya cukup dengan belajar? Enggak guys. Tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, siap ya guys ya? Langsung ya kita mulai ya. Oke. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis liquidity ya guys ya. Nah, ini ada contoh pergerakan arah harga, guys, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat secara visual ada pattern reversal, ya, seperti double top. Nah, sebagian trader ada yang entry sell di sini, guys. Kenapa? Karena ada konfirmasi di sini, guys, ya. Konfirmasinya sudah membentuk swing, gitu. Atau di sini ada pola candlestick engulfing, atau ada doji, atau ada dominant break, contohnya ya, guys ya. Jadi kebanyakan ada yang sell di sini. Lalu sebagian lagi ada yang buy stop di sini, guys. Kenapa? Karena kalau misalkan ini nanti sellnya gagal, ketika ini nanti naik sudah menembus resisten, maka analisanya adalah uptrend ini akan berlanjut. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat ilustrasinya ya. Ini harga bergerak naik, ya. Otomatis yang order sell di sini sudah gagal, guys, ya, sudah kena SL. Lalu ternyata harga kok malah turun, guys. Sebagian trader lagi yang buy stop tadi, buy stop tertrigger, kena SL juga. Jadi banyak sekali retail trader yang kena seperti ini. Apakah termasuk kalian? Kalau saya termasuk guys. Dulu sering banget ya seperti ini ya. Waduh kok bisa gini ya? Ini kenapa ya? Nah, kayak gitu. Nah, jadi pergerakan ini ya guys ya. Pergerakan ini itu adalah mengambil liquidity ini. Jadi di sini kita pelajari merupakan liquidity. Dan ini sering kita kenal dengan equal high. Nah, ini jenis liquidity yang pertama, equal high.
Kemudian ini kebalikannya ya. Di sini ada equal low. Jadi dia turun ngambil liquidity-nya baru harga naik. Ini mudah ya. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan equal high atau equal low seperti ini, hati-hati ya. Lalu ini ada contoh berikutnya seperti ini guys. Nah, ini kalau kita lihat secara visual ya guys ya. Ini tuh agak miring ya. Hampir sama dengan ini ya, hampir sejajar, tapi ini cenderung miring gitu ya. Nah, ini juga sama guys. Nanti dia akan berupa liquidity juga di sini. Nah, ini kita kenal dengan relatif ya. Jadi nggak apa namanya persis sejajar sini nggak. Kadang ada miringnya sedikit. Nah, itu kita namakan relatif equal high ya. Sama juga kebalikannya ada relatif equal low. Jadi ini agak miring seperti itu. Nah, sampai sini saya harap mudah ya. Ini masih mudah. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Sekarang kita akan belajar ilustrasi ini, guys. Ini ada pergerakan harga uptrend ya, harga sedang naik. Lalu biasanya kita menggunakan ini, guys, trendline ya, trendline. Kemudian ketika trendline ini di break ya, guys ya, di break, banyak yang menganalisa bahwa ini nanti akan sell on trendline breakdown ya. Jadi karena trendline sudah di break, maka kita akan sell seperti ini. Kalau yang lebih konservatif, menunggu retestnya dulu, baru kemudian akan sell. Nah, seperti itu. Tapi dalam ilustrasi seperti ini, ternyata harga naik tinggi, guys. Nah, bagi yang sell di sini, ini akan kena SL semua, gitu. Nah, kalau kita pelajari dengan cermat ya, guys ya, evaluasi gitu ya. Nah, di sini tuh kita harus evaluasi, ada apa sih di sini? Nah, contoh, ternyata di sini ada order block misalkan, atau ada order flow, atau ada imbalance, atau apapun itu yang sudah kita pelajari materi-materinya. Jadi, kita harus evaluasi, guys. Nah, di sini trendline ini ternyata trendline itu pun juga termasuk liquidity, guys. Lalu yang di sebelah kanan ini sama, ya. Dia mengambil trendline liquidity ini untuk mengambil order block, order flow, atau imbalance atau apapun itu untuk lanjut trennya gitu. Jadi big trader butuh mengambil ini semua, liquidity ini semua gitu. Kemudian kita ada contoh lagi. Nah, ini ada pergerakan market seperti ini, guys. Ya. Nah, kalau kita lihat secara visual, ini ada semacam equal high dan equal low, ya. Jadi seperti akan membentuk sideways ya. Nah, di sini kalau break salah satu, nah maka kita akan ikut arah breaknya, ya. Tetapi dalam contoh ilustrasi ini ternyata seperti ini, guys. Nah, pertama dia break supportnya, malah naik gitu loh. Nah, ini sudah break resisten pula, malah turun. Jadi kena dua-duanya ini. Nah, ini biasanya lebih sakit hati ya, guys ya, jika kena dua kali seperti ini. Jadi di sini ada support dan resisten liquidity. SNF pun itu adalah liquidity. Lalu kita ada contoh lagi, guys. Ini ada pergerakan market seperti ini. Kemudian kita tandai ini ya, swing ya. Ada swing atau ada resisten di sini kita tandai. Kalau harga naik seperti ini, nah biasanya ada yang langsung buy on breakout. Ada yang lebih konvensional menunggu retest untuk naik ke atas ya. Entah level sini untuk area pantulnya, entah level yang swing ini ya untuk dijadikan level pantul, atau mungkin contoh lebih ekstrim di sini ada order block misalkan. Jadi nunggu sampai retest dia, kemudian harga lanjut naik gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harga langsung break. Nah, ini juga sama keselnya juga ya, guys ya. Kalau yang ini sudah ambil kita analisa sudah ambil order block. Ini naik. Wah, kita happy nih. Ternyata malah turun.
Nah, ini break retest liquidity. Nah, jadi dari kedua slide ini tadi, teman-teman lebih sering kena liquidity yang mana? Nah, tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti saya cek. Sekarang kita masuk ke advanced liquidity guys. Ayo diminum dulu kopinya. Kita butuh fokus ini guys. Pertama, kita akan belajar external range liquidity. Nah, external range liquidity ini kita butuh memperhatikan struktur yang valid, guys. Nah, di sini ada saya gambarkan struktur ya. Ini adalah struktur eksternal ya. Jadi tolong ini jangan dianggap internal dulu ya. Ini eksternal. Jadi high, low, high ini valid ya. Jadi ini external structure di range high dan low yang valid itu juga merupakan liquidity ya. Di sini saya gambarkan nah seperti ini. Jadi di high yang valid ini itu juga bisa guys ternyata ya menjadi liquidity. Di low ini juga nanti bisa menjadi liquidity. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini seperti yang di slide yang tadi ya, yang apa namanya di equal high tadi loh. Nah, itu sama juga. Ada yang sell atau sell limit di sini. Contoh ya, misalkan aja nih, misalkan ini itu ya adalah reaksi dari supply di sini. Contoh misalkan dari supply HTF ya. Kemudian dia turun nih. Nah, lalu pergerakan naik ini guys, ya kita akan siap-siap sell atau sell limit ya dengan letakkan SL di sini. Ada juga yang menunggu ketika resisten ini di break, ada yang buy stop, taruh SL di swing ini gitu. Oke, kita lanjutkan ilustrasinya ya guys ya. Kemudian harga yang terjadi seperti ini guys. Ya, sell atau sell limit kena SL, buy stop atau buy on breakout kena SL juga. Nah, hal ini juga bisa mempensiunkan trader, guys. Jadi kapok gitu ya, trading ya. Oke, nanti saya ada contoh chartnya ya, supaya lebih mudah ya. Yang di sebelah kanan ini sama ya guys ya. Ini untuk downtrend. Jadi dia mengambil eksternalnya ya, struktur terluar, struktur yang valid, dia ambil kemudian malah berbalik arah. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke chartnya. Nah, ini guys ya, contoh di sini. Di sini ada valid low. Kenapa? Karena sudah ambil high ini. Ya, sebenarnya minimal ini sudah bisa ya, karena ini juga merupakan swing ya. Supaya lebih jelas kita ambil ini nggak apa-apa ya. Ini naik ya, naik terus harga ngebreak. Ini kan tadi valid nih. Nah, valid ini di break. Berarti high validnya di sini ya, tertinggi. Jadi ini struktur downtrend. Oke. Nah, high yang valid ini itu juga merupakan liquidity, guys. Contoh misalkan ini ada pergerakan naik ini ya, guys ya. Ya. Nah, contoh kita anggap ini supply atau apapun itu ya di sini ya. Kemudian ada konfirmasi seperti ini. Contoh ini bearish engulfing. Nah, kita akan lanjut tren penurunan. Ya memang benar. Secara bias ya, ini tuh struktur penurunan. Maka biasnya adalah sell gitu loh. Ya, biasnya adalah ke bawah. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Harga naik, guys, ya, mengambil high yang valid ini. Lalu kemudian dibanting harganya, turun. Sekarang kita coba evaluasi ya, guys ya. Coba teman-teman perhatikan ini. Ini saya zoom seperti ini ya, sebentar. Nah, ini ya, guys ya. High ini ya, sebenarnya yang ngebreak pertama itu adalah candle bullish ini kan guys ya. Tapi hanya shadownya aja. Ya, ini yang pertama kali harganya ngebreak. Cuman dia berupa shadow. Nah, di sini kita harus hati-hati guys. Ya. Kalau ini berupa body ya, misalkan langsung break close di sini misalkan. Nah, ini kan
apa namanya, full power. Nah, itu enak guys ya. Biasnya pasti berubah karena struktur eksternal ini sudah di break gitu loh dengan kuat. Tapi kalau yang nge-break ini pertama kali semacam ini, nah kita butuh berhati-hati guys ya. Lalu candle kedua bullish ini. Bullish ini sebenarnya sudah close ya guys ya di atas shadow ini ya. Tapi memang ini kurang full power ya dalam artian dia nge-break ya. Cuman ya memang kira-kira ya seginilah sedikit lah gitu loh. Kemudian candle berikutnya membalas ya, apa namanya, bearish ya, seller ini balas, ditambah lagi candle ini. Nah, dari sini kita harus hati-hati guys. Parahnya lagi guys, ketika seperti ini, contoh ya, anggap ini sudah break ya, sudah break. Lalu kita tunggu retestnya untuk buy. Ternyata harga tadi dibanting ke bawah. Nah, semakin pusing ya guys ya, kita menjadi trader ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi intinya gini, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa ketika teman-teman mengalami hal semacam ini ya, high yang valid ini atau low yang valid nantinya, yang ngebreak pertama kali itu berupa shadow, nah itu hati-hati dulu ya, analisa ulang gitu guys ya. Siapa tahu itu hanya berupa liquidity saja. Jadi ambil external range liquidity. Sekarang kita ada contoh kedua ya guys ya. Nah, ini kita sudah dapatkan eksternalnya ya. Tren penurunan juga ya. Di sini ada BOS. Nah, high ini juga menjadi liquidity. Ini bias kita tentu saja masih sell ya, masih sell. Ini batasnya ya, batas high-nya gitu. Nah, ini guys, harga sedang naik nih, gitu. Kita siap-siap sell ya. Contoh misalkan di sini ya, atau di ekstrim untuk sell turun ya. Ternyata yang terjadi malah high ini di break, tapi breaknya ini hanya swipe aja. Nah, ini liquidity sweep ya. Jadi kita harus terima ya, apa namanya, kondisi semacam ini. Kita harus legowo guys. Nah, makanya selalu saya ingatkan bahwa teman-teman kalau pasang SL ya, itu yang rasional. Jadi jangan terlalu tipis banget gitu di atasnya swing high ini misalkan. Sesuaikan dengan spread atau tambahi ya beberapa pips gitu supaya jauh lebih aman. Asalkan teman-teman bisa apa namanya sesuai, maksudnya sesuai dengan money management yang sudah di planningkan gitu loh ya. Jadi SLTP yang rasional. Jadi dari contoh semacam ini ya, sebenarnya bias kita sudah benar. Cuman kita kena liquidity aja. Nah, itu hal yang wajar guys ya. Jadi teman-teman harus tetap fun ya. Jangan sampai stres. Beneran guys. Jadi belajar trading ini kita nggak boleh stres ya guys ya. Kita harus bawa enjoy, bawa fun, bawa jedak-jeduk gitu loh guys. Sekarang kita masuk ke internal range liquidity ya guys ya. Nah, sama seperti eksternal tadi, sesuai dengan namanya ya, internal ini berhubungan dengan internal structure ya. Jadi gini, ini ada high valid, ini ada low valid ya. High ini di break, maka bosnya di sini ya guys ya. Nah, dari low valid ini kenaikannya ini guys ya. Jadi ini semua itu adalah liquidity guys. Jadi swing-swing seperti ini ya di dalam range ini itu adalah liquidity. Struktur internal ya itu juga termasuk liquidity guys. Ya. Nah, misalkan ini ilustrasinya berjalan seperti ini guys. Nah, dari sini yang kita pelajari ini hanya mengambil satu, dua liquidity saja. Jadi liquidity yang ketiga ini tidak diambil guys. Cukup butuh dua ini untuk bisa menggerakkan harga lanjut trennya. Nah, nanti kita
butuh belajar ini guys. Liquidity mana yang perlu diambil big trader supaya harga bisa bergerak dengan kencang. Gitu. Oke, sekarang kita masuk contoh chartnya ya guys ya. Nah, di sini ada contoh internal range liquidity. Ya, di sini ada high valid, ini ada low valid. Ya, high ini sudah di break, sudah terjadi bos ya. Nah, pergerakan dari low ini guys, ini kan membentuk internal structure ya guys ya. Ya, sampai bos ini membentuk internal structure. Nah, internal structure ini semua guys, itu adalah liquidity. Nah, pada contoh kali ini ya, coba kita perhatikan ya. Dia mengambil liquidity di mana? Nah, ini guys. Dia mengambil sampai liquidity paling bawah ya. Jadi sampai liquidity yang paling ekstrim ini diambil. Seperti yang kita sudah pelajari ya, ketika kita sudah mendapatkan range-nya ya, high valid, low valid. Kita tarik Fibo ya. Nah, contoh seperti di grup ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan atau menambahi SOP bahwa harus masuk equilibrium dulu, baru siap-siap untuk melanjutkan tren, nah itu boleh. Nah, nanti coba teman-teman cek ada nggak acuannya, mungkin seperti order block atau demand atau order flow atau imbalance atau apapun itu ya. Nah, kebetulan di sini dia mengambil sampai ekstrim. Nah, ini enak guys ya. SL kita tentunya di bawah swing low yang valid ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya guys ya. Sekarang kita belajar inducement dan engineering liquidity atau ada yang menyebutnya extreme liquidity. Ya, terserah ya kita menggunakan nama apapun ya asalkan kita mengerti konsepnya ya. Oke. Sekarang ini guys. Di sini ada high, ada low. High ini di break, ini boss ya. Nah, kenaikan ini ada internal structure guys ya. Nah, sekarang saya kasih tanda nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, sekarang teman-teman coba jawab dulu ya. Yang mana inducement, yang mana engineering liquidity? Saya kasih waktu 3 detik ya untuk menjawabnya ya. 1, 2, 3. Nah, sudah disimpan ya. Jawaban tidak boleh dirubah ya, tidak bisa dirubah. Oke. Sekarang jawabannya adalah inducement-nya nomor 1. Engineering atau extreme liquidity itu yang nomor 3. Nah, jadi gini guys. Kalau misalkan ini ada internal struktur lagi. Nah, turun ini belum ngambil ini ya guys ya. Saya ulangi ya. Ini turun. Kalau mengambil ini ya, ini kan sudah menjadi high. Maka inducement ini sudah diambil. Nah, kalau contohnya seperti ini. Ternyata masih ada internal seperti ini guys ya. Jadi turunnya ini belum mengambil high di sebelah low di sebelah kirinya. Nah, ini sekarang mana inducementnya? Nah, teman-teman yang di grup pasti sudah tahu ya bahwa inducement itu adalah yang pertama. Jadi ini bukan inducement lagi. Inducementnya berpindah di sini guys. Ini yang menjadi inducement kalau masih ada internal structure kembali. Nah, untuk engineering liquidity-nya tetap di sini ya, tetap di swing terakhir internal structure-nya. Gitu ya. Pokoknya inducement itu adalah yang pertama ya. Jadi kalau ini nanti turun, nah ini kena nih. Ini inducement gitu. Sampai sini saya harap mudah dimengerti ya guys ya, bahwa inducement adalah swing pertama yang di break gitu loh. Nah, itu adalah inducement. Sedangkan engineering itu adalah swing terakhir ya, atau extreme liquidity. Oke, sekarang kita lihat dulu apa yang terjadi di ilustrasi ini ya guys ya. Harga turun, kemudian melanjutkan uptrend-nya. Nah, di sini ternyata harga mengambil engineering liquidity guys. Nah, yang perlu teman-teman ini ya
pegang ya, kita tidak akan pernah tahu ya guys ya, liquidity mana yang akan diambil ya. Apakah satu, dua, tiga yang akan diambil. Kita nggak akan bisa menganalisa secara 100% guys. Ya, yang bisa kita pelajari adalah menaikkan probabilitas kita gitu. Coba pelajari setelah liquidity ini itu ada apa? Setelah liquidity ini itu ada apa di bawahnya? Setelah liquidity ini itu ada apa di bawahnya? Ini yang kita pelajari guys. Ya, supaya probabilitas kita lebih besar. Ya, ini istilahnya suka-suka big trader guys. Big trader hanya mengambil inducement langsung break of structure kembali itu sudah bisa juga guys. Ya, jadi hanya cukup mengambil inducement aja gitu loh. No inducement, no setup. Nah, artinya gini guys. Eh, istilah no inducement, no setup itu artinya gini. Selama belum mengambil inducement, ya, ini masih membuat internal structure, setup masih belum ada, gitu guys. Tapi kalau sudah mengambil inducement contoh seperti ini, ya, baru setup itu ada. Entah itu hanya mengambil inducement aja langsung naik, atau butuh liquidity yang nomor 2 atau butuh engineering liquidity baru naik gitu ya. Jadi no inducement, no setup gitu guys kalau di SMC itu. Seru ya belajar SMC versi CTC ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh chartnya ya. Nah, ini ada contoh inducement dan engineering liquidity ya. Ini ada break of structure ya guys ya di sini ya. Kemudian harga naik ini guys, inducementnya itu di sini ya. Kalau saya gambarkan ya internalnya boleh seperti ini ya guys ya. Thread, thread, ini thread, 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 thread. Nah seperti ini. Nah kenapa kok nggak yang di tengah-tengah sini seperti ini bang? Thread, 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 thread. Kenapa kok nggak gini? Coba perhatikan ya guys ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, ini guys. Ini ya, candle ini ya, bearish ini ya. Itu sebagai mother candle, guys. Jadi ini hanyalah inside bar aja, gitu. Sama juga dengan candle bearish ini, ya. Ini hanya sebagai mother candle aja. Jadi ini bukan swing, guys. Ya, ini hanya berupa base, ya. Jadi ini harga istirahat sementara. Coba lihat, banyak seperti doji-doji di sini ya. Baru kemudian eh, bodinya full ya, kayak gini. Nah, ini juga bodinya kecil-kecil gitu. Baru kemudian di sini terjun. Nah, seperti itu guys. Jadi inducementnya terletak di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi di sini ya guys ya. Dia hanya mengambil inducement ya, dapat apa ini? Dapat order flow ya. Ini last buying move. Bukan order block ya yang diambil ya, tapi last buying move. Jadi dia mengambil order flow kemudian melanjutkan trennya gitu. Nah, di sini guys, biasanya ada beberapa trader yang menganggap ini ada order block contohnya ya. Misalkan ada order block. Nah, ini FOMO order block seller ya guys ya. Jadi takut ketinggalan market, maka ada yang banyak entry di sini. Ternyata kena SL ya guys ya. Kalau SL-nya kurang rasional, pasti nanti kena SL gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini guys, ya. Ini ada high ya, sudah break low yang valid. Ada bos di sini, ya. Nah, kenaikan ini maka ini inducementnya, ya. Kalau boleh saya gambarkan jadinya seperti ini, guys. Thread, 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 thread. Nah, ini internalnya, ya.
Jadi ini adalah swing pertama. Ini inducement gitu. Ini liquidity kedua, ketiga, dan ini adalah engineering, liquidity terakhir gitu. Ternyata guys, harga masih sideways ya di sini ternyata ya. Sideways kemudian mengambil engineering liquidity dan mengambil order block di sini. Baru langsung harga bergerak drastis melanjutkan trennya. Jadi kita tidak bisa tahu dengan pasti liquidity mana yang diambil. Tapi kita bisa meningkatkan probabilitas untuk itu. Caranya ya kita belajar guys, gitu. Nanti saya yakin teman-teman jika menekuni belajar smart money konsep ini, teman-teman akan tahu liquidity mana yang terbaik untuk diambil big trader. Sehingga kita bisa menentukan POI atau entry point yang tepat gitu loh. Nah, ini ada contoh lagi ya guys ya. Ini high, ini low yang valid ya. Ini ada break of structure ya. Kemudian harga naik. Nah, turunnya ini ambil sampai mana? Ternyata dia hanya mengambil inducement dan liquidity yang kedua, ya, tidak sampai mengambil engineering liquidity. Biasanya di sini banyak yang marking ini sebagai order block, ini juga order block, ini juga order block, ini juga order block, dan seterusnya. Ya, nah sekarang pertanyaannya, order block mana guys yang bagus untuk kita jadikan entry point gitu loh. Tantangan SMC trader ya, bagi mereka yang belajar smart money concept itu adalah mencari di mana letak entry point yang tepat gitu. Nah, di video note yang sudah saya buat banyak ya di grup ya, VN itu, video note itu, saya selipin beberapa cara ya untuk mengetahui eh, entry point yang bagus. Saya juga sudah kasih contoh ya, salah satunya. Contoh, kita hanya mengambil trading ketika harga sudah menembus equilibrium. Jadi, kita mendapatkan risk reward minimal 1:1. Nah, teman-teman yang di grup pasti sudah paham ya, karena sudah sering mendapatkan video note ya. Sudah banyak belajar dari video note. Jadi, itu aja yang perlu saya sampaikan bahwa teman-teman backtest ya, teman-teman pelajari ya, kira-kira order block mana atau area mana yang paling tepat untuk dijadikan entry point. Jadi seperti itu guys ya. Jadi seri 1 sampai seri 5 ini saya harapkan teman-teman pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Coba diulangi lagi ketika belum menemukan benang merahnya. Karena saya berusaha untuk menyambungkan seri ini tuh secara berurutan. Semuanya itu nyambung gitu. Jadi itu yang bisa saya rangkum untuk materi liquidity ini guys. Saya pikir ini sudah cukup ya guys ya untuk belajar liquidity. Sebenarnya kita yang paling butuh itu adalah tahu external structure guys. High dan low yang valid. Itu menurut saya. Kalau kita sudah tahu itu, maka liquidity itu sudah tidak menjadi masalah besar lagi bagi kita. Coba teman-teman pelajari mechanical market structure yang sudah saya sharing ya di channel ini ya. Coba pelajari dengan teliti mechanical market structure. Pasti liquidity ini akan menjadi semakin mudah untuk dipahami, semakin mudah untuk dicari. Jadi bukan masalah besar lagi ya, bukan big problem lagi gitu loh. Oke, untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih detail atau yang membutuhkan screenshot market, bisa dikirim ke grup Telegram dan teks saya ya guys ya. Nanti kita belajar dan evaluasi bersama. Oke, semoga kehadiran CTC ini bisa membantu teman-teman mendapatkan progres dalam belajar tradingnya. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan teman-teman berupa like dan komentar yang membangun. Saya mohon maaf ya guys ya, jika ada salah-salah kata. Video ini bukan untuk menggurui, tapi berbagi apa yang saya ketahui.
Visi CTC membantu teman-teman jadi trader mandiri tanpa harus keluar uang untuk belajar guys. Ya, semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.